Halo Sobat MotoGP A Sports One semua. Perhelatan MotoGP untuk musim tahun 2022 telah bergulir sebanyak 2 seri. Seri pertama MotoGP untuk musim tahun 2022 sebelumnya telah dilaksanakan di Qatar pada tanggal 6 Maret yang lalu. Dan seri kedua baru saja selesai dilaksanakan di sirkuit Mandalika, Indonesia pada hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 kemarin. Sebelum memasuki MotoGP musim tahun 2022, seluruh tim MotoGP telah melakukan persiapan demi persiapan untuk bertarung memperebutkan gelar juara dunia MotoGP musim tahun 2022 ini, baik dari segi mesin, sasis, aerodinamika, elektronika, ban, dan hal pendukung lainnya yang dapat memperlancar dalam menjalani balapan MotoGP musim tahun 2022 dari setiap serinya. Pada seri pembuka MotoGP tahun 2022 kali ini telah dilaksanakan di Qatar. Masing-masing tim bersama rider pilihannya dan tunggangan kuda besinya banyak yang mendapatkan hasil positif dan signifikan. Namun ada pula yang mendapatkan hasil kurang memuaskan. Salah satu tim yang mendapatkan hasil yang sangat signifikan yaitu Suzuki. Dengan pengembangan-pengembangan yang telah dilakukan, Suzuki berhasil mencatatkan sebagai motor dengan top speed tertinggi, diikuti oleh Ducati di posisi kedua dan Aprilia di posisi ketiga. Suzuki pabrikan asal Hamamatsu Jepang ini dengan ditunggangi oleh ridernya yaitu John Mir berhasil mencatatkan top speed tertinggi pada seri pembuka MotoGP di Qatar dengan 357,6 km per jam. Diikuti oleh Ducati dengan rider Enea Bastianini dengan 355,2 km per jam di posisi kedua. Dan di posisi ketiga oleh Aprilia dengan rider Maverick Vinales 354,0 km per jam. Dengan hasil yang positif ini, Suzuki berhasil melakukan perkembangan yang baik terutama di bagian sektor mesin karena berdasarkan berita yang didapat salah satunya melalui rider Ducati Jack Miller, ia merasa curiga bahwa Suzuki berhasil mendapatkan tambahan tenaga sekitar 30 horsepower yang merupakan hasil dari pengembangan terbaru Suzuki di sektor mesin. Namun di balik hasil yang positif ini, ternyata Suzuki belum berhasil untuk bisa merangsak naik ke podium untuk menjadi juara satu baik di seri pembuka MotoGP di Qatar maupun di seri kedua MotoGP di sirkuit Mandalika, Indonesia. Dari hasil penelusuran berita MotoGP, salah satu pembalap Suzuki yang pernah menjadi juara dunia MotoGP tahun 2020, John Mir, mengatakan, "Kami berhasil melakukan pengembangan yang positif di sektor mesin, terutama bagian kecepatan. Namun masalah baru muncul yaitu pada ban, karena kami belum menemukan settingan yang pas pada ban untuk mengimbangi kecepatan pada motor kami. Ditambah lagi untuk penggunaan ban di setiap sirkuit berbeda-beda." Sama halnya ketika menjalani balapan pada seri kedua di sirkuit Mandalika, Indonesia, John Mir menyampaikan bahwa pemilihan ban menjadi kendala bagi timnya untuk menemukan setting yang pas saat balapan. Masalah ban ini sekaligus menjadi PR bagi dirinya dan tim untuk balapan di seri-seri berikutnya. "Saya mencoba beberapa ban dan masalah utama adalah grip ban belakang cepat hilang." John Mir berharap masalah ban ini segera dapat diatasi sehingga dirinya bisa memaksimalkan kecepatan pada kuda besinya. John Mir merupakan salah satu pembalap yang kurang cemerlang dalam sesi latihan bebas atau free practice atau FP pada hari Jumat dan Sabtu di sirkuit Mandalika, Indonesia. Pada FP1, Mir berada di peringkat ke-10 dengan catatan waktu 1 menit 34,479 detik. Posisinya melorot ke-20 pada FP2 dengan waktu terbaik 1 menit 32,641 detik. Di FP3, Mir naik ke posisi 9 dengan catatan waktu 1 menit 34,840 detik. Posisi Mir kembali melorot ke 19 pada FP4 setelah mencatatkan waktu 1 menit 33,098 detik. Pada sesi kualifikasi 1, John Mir mulai menunjukkan peningkatan performa dengan catatan waktu 1 menit 31,875 detik dan berada di peringkat ke-9. Meski demikian, John Mir hanya mampu start pada posisi ke-17 pada saat race dimulai di sirkuit Mandalika, Indonesia. "Bukan posisi start yang bagus," John Mir katakan. Mir pun merasa sangat kecewa dengan performanya.
karena masih belum bisa menyatu dengan motor barunya yaitu GSX RR 2022. Sangat sulit situasinya bagi kami, katanya setelah sesi kualifikasi pada Sabtu 19 Maret 2022. Saya sudah memacu motor sampai batasnya, tapi kami tidak cukup bagus. John Mir pun mengatakan bahwa dirinya sempat hampir beberapa kali akan jatuh ketika melewati setiap tikungan di sirkuit Mandalika. Saya sangat sulit menemukan keseimbangan pada motor dan nyaris jatuh di setiap tikungan. Ada masalah pada ban dan settingan tim dan saya belum bisa menyatu dengan motor. Masalah kecil saja akan mengganggu keseimbangan motor, tidak bagus. Namun saya yakin, saya mempunyai tim terbaik. Kami akan mencari solusi demi dapatkan hasil terbaik nanti. Saat ini, John Mir menduduki peringkat ke-9 klasmen sementara pembalap MotoGP tahun 2022 dengan perolehan 36 poin. Tidak berbeda dengan rekan setimnya yaitu Alex Rins. Rins juga sempat mengalami insiden motornya terbakar, tetapi Rins masih bisa memulai balapan dari posisi yang lebih baik, yaitu start pada posisi ke-8. Pada seri kedua balapan MotoGP di sirkuit Mandalika, Indonesia. Walaupun tim Suzuki X-Star sedang menghadapi kendala dalam menentukan settingan ban yang pas untuk balapan, namun dua rider andalan Suzuki tersebut, John Mir dan Alex Rins, mampu bersaing di barisan depan pada seri kedua MotoGP di sirkuit Mandalika, Indonesia. Mereka berdua mampu finish dengan posisi yang cukup baik. John Mir finish di posisi ke-6 dan rekan setimnya Alex Rins finish di posisi ke-5. Mengingat dua rider andalan Suzuki tersebut mengawali start di posisi yang tidak cukup bagus, John Mir start di posisi ke-17 dan Alex Rins start di posisi ke-8 dalam kondisi cuaca yang tidak menguntungkan. Berhasil finish di posisi ke-6, John Mir mengakui hal ini karena kualitas aspal sirkuit Mandalika Indonesia memiliki grip yang sangat baik meskipun dalam kondisi hujan. Terus terang, aspalnya sangat baik. Saya sampai tidak percaya bisa rebahan sambil menempelkan siku ke aspal pada saat menikung, kata juara dunia MotoGP tahun 2020 tersebut. Lanjutnya, kondisi aspal sirkuit Mandalika jauh lebih baik dibanding saat tes pramusim pada bulan Februari lalu. Memang masih ada sedikit debu dan kerikil kecil, tapi itu masih normal, ujar John Mir.